ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. مسئله آمریکا و ایران چیه؟ این تقابلی که وجود داره 40 چند ساله ایران و آمریکا دشمنی دارن، این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در 2 کلمه خلاصه میشه. اون 2 کلمه این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. Beliau adalah seorang pejuang besar, seorang tokoh sejarah yang namanya terukir tidak akan dapat dihapuskan dari sejarah dunia. Beliau adalah pembentuk sejarah yang baru setelah sekian lama Islam mengalami kemunduran, mengalami keterbelakangan, mengalami kemiskinan, mengalami penindasan, dan lebih-lebih lagi mengalami kehinaan. Dengan perjuangan yang tidak berhenti, tiada hentinya selama hidup beliau yang sampai berusia lebih dari 80 tahun, melalui jalan sebagai seorang ulama, seorang alim yang menggunakan hanya satu cara, yaitu cara mengajar, mengajak dan menyampaikan ajaran. Beliau telah berhasil merubah jalan pikiran tidak hanya bangsa Iran yang menjadi saudara kita bangsa Indonesia sebagai sesama muslimin, tetapi juga seluruh dunia Islam, dan bahkan sebenarnya merubah jalan pikiran seluruh dunia dari masa kini hingga seterusnya. Bagaimanapun juga pikiran-pikiran dan contoh keteladanan yang beliau berikan telah memberikan bekasnya tersendiri sebagai sesuatu yang tidak dapat dihapuskan. Republik Islam telah berdiri di Iran dan untuk kemudian akan diteruskan di mana-mana. Ini adalah suatu rintisan sangat dahsyat, suatu perubahan yang tidak tanggung-tanggung dalam cara hidup kaum muslimin. Kalau Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawakan perubahan mendasar dari sudut ajaran agama yang didahului oleh tauhid, merubah seluruh sejarah umat manusia dari sudut pemikiran, dari sudut pemahaman akan hubungan manusia dengan Tuhan. Maka Al-Maghfurlah Imam Khomeini telah berhasil membawakan suatu stadium baru dari perjuangan Islam, yaitu bahwa pelaksanaan ajaran Islam harus dilakukan melalui cara mengembangkan sebuah sistem kehidupan. Jadi tidak dapat hanya sekedar ajaran saja, tetapi merupakan sesuatu yang harus manhaji, sesuatu dengan sistem tertentu yang dilaksanakan secara total dan dengan konsekuensi-konsekuensinya sendiri. Mungkin kita semua dapat saja berbeda pikiran dengan beliau mengenai bentuk dari sistem yang akan dikembangkan. Mungkin kita bahkan dapat berkelahi dengan beliau mengenai bagaimana cara sistem itu akan diberlakukan. Tetapi satu hal yang jelas bahwa kalau memang kita benar-benar orang Islam, kita harus mampu menerima dan memahami bahwa
ajaran Islam hanya dapat dilaksanakan dalam suatu keutuhan yang bersifat sistem. Jadi tidak bisa hanya sekedar dalam bentuk lepas-lepas antara ibadah, tidak ada kaitannya dengan muamalah, antara ta'lim tidak ada kaitannya dengan siasah, antara perjuangan tidak ada kaitannya dengan hubungan sosial. Semuanya itu harus dijalin dengan satu ikatan tauhid yang kuat, dengan suatu ketundukan yang mutlak kepada hukum-hukum agama. Bahwa ketundukan mutlak kepada hukum agama dapat diwujudkan dalam bentuk legislasi atau dalam bentuk pengembangan etika sosial, itu hanyalah perbedaan di dalam cara kita menerapkan Islam dalam kehidupan kita. Tetapi sekali Islam kita terapkan, maka penerapannya harus menyeluruh, harus meliputi sisi-sisi kehidupan yang berbagai-bagai. Karenanya, saya rasa tidaklah salah kalau kita katakan bahwa Al-Maghfurlah Imam Ruhullah Khomeini adalah tapak dari sistem yang berlandaskan kepada ajaran Islam, sedangkan ajaran itu sendiri dibawakan dari harbaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di kemudian hari akan ada sisi-sisi lain dari pengembangan kehidupan kaum muslimin yang memerlukan kesungguhan, tekad yang keras, keuletan luar biasa untuk diwujudkan secara nyata dalam kehidupan. Itu tidak lain merupakan penerusan dari apa yang telah dirintis oleh Imam Ruhullah Khomeini. Karena memang secara demikian, dari satu ke lain tahap memerlukan waktu yang sangat panjang. Karena tiap-tiap tahap harus dikonsolidasikan, harus dikokohkan, dan harus disediakan kemungkinan-kemungkinan pengembangannya. Kalau tidak, maka apa yang telah dicapai akan dapat segera runtuh dalam sekejap mata, sebagaimana yang terjadi pada komunisme yang kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi karenanya, konsolidasi merupakan bagian yang tidak bisa diingkari dari keharusan kaum muslimin dimanapun untuk meneruskan apa yang telah dirintis oleh Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini. Sebab dengan cara beliau menyatakan Islam dalam bentuk yang utuh sebagai sistem, maka siapapun, termasuk yang tidak hidup di dalam sistem yang beliau buat, terikat dengan keharusan untuk mengkonsolidasikan apa yang telah dicapai itu. Karenanya bagi kaum muslimin di Indonesia dan kaum muslimin di bagian-bagian lain dari dunia ini, kalau memang benar-benar mereka merasa terpanggil untuk mengembangkan ajaran Islam, tidak bisa lain harus bersikap jelas, yaitu merasa senasib seperjuangan dengan bangsa Iran yang telah atau yang sedang berada dalam masa konsolidasi dari sistem yang diwariskan oleh pemimpin besar mereka itu. Ini adalah sesuatu yang sifatnya historis, sesuatu yang sifatnya hukum sejarah di mana-mana berlangsung dalam keadaan dan bagi sistem apapun. Kita semua adalah orang yang mempelajari sejarah secara luas, bukan orang yang sempit pandangan, yang sekedar hanya mengambil sisi-sisi kita saja. Kita belajar dari kejayaan dan kemudian kehancuran peradaban-peradaban di seluruh dunia, baik peradaban Islam maupun peradaban-peradaban lainnya. Peradaban Islam
yang menjadi salah satu oikumene dunia. Dari 16 oikumene dunia yang diklasifikasikan oleh Arnold Jacob Toynbee, kita lihat masa dari oikumene Islam sebenarnya sangatlah panjang. Dia tidak berhenti hanya dengan hancurnya kerajaan-kerajaan Islam. Dia tidak berhenti hanya dengan munculnya kerajaan-kerajaan baru, negara-negara baru yang menentang negara-negara Islam. Bahkan dia tidak terhenti hanya karena bangsa-bangsa lain mengadu domba, memecah belah, dan membuat kaum muslimin bercerai-berai. Tidak, peradaban Islam berjalan terus karena dia berlandaskan tauhid dan dibungkus di dalam bungkusan rapat berupa syariah, akhlak, dan ilmu tradisi keilmuan Islam. Itulah yang diwariskan oleh para ulama kita dari masa ke masa, dari mulai Ahdul Khulafa al-Ula sampai kepada masa sekarang dan insya Allah ke masa yang akan datang. Dalam tradisi sedemikian itu, sekali-sekali bila waktunya tepat, kondisinya memungkinkan, dan kematangan pandangan telah dapat dicapai, maka akan muncul pemikir, pejuang, dan perintis seperti yang kita lihat pada tokoh Imam Khomeini. Ini adalah suatu hal yang sangat menyejukkan hati, karena bagi kita setelah sekian lama kita mengalami kemunduran, keterbelakangan, dan penindasan serta kehinaan, maka kita masih bersyukur pada bagian kedua abad ke-20 ini kita masih melihat terwujudnya cita-cita Islam dalam bentuk negara Islam di Iran. Tentu kita tidak dapat melupakan kenyataan, menutup mata terhadap hambatan-hambatan, mungkin kesalahan-kesalahan, dan mungkin juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dimanapun, karena memang sudah demikian watak manusia. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Karenanya kita belajar dari pengalaman apa yang telah diwariskan dan kita laksanakan bersama-sama oleh kaum muslimin seluruh dunia, baik dalam bentuk langsung mengikuti apa yang diwariskan oleh Al-Maghfurlah Imam Khomeini, maupun dalam bentuk dialogis, termasuk mereka yang berbeda pandangan dan menentang pendapat-pendapat beliau. Kesemuanya adalah proses belajar dari masyarakat Islam yang besar, yang sekarang jumlahnya sudah demikian banyak, merupakan tidak kurang dari 1/6 umat manusia. Ini adalah satu proses besar di mana kita satu sama lain di dalam bersama-sama sependirian tidak boleh lalai untuk saling mengingatkan dan saling menjaga. Tetapi apabila kita mendapati perbedaan dan kalau perlu pertentangan pendapat, maka kita senantiasa sadar bahwa orang yang berbeda dengan kita pendapatnya itu adalah saudara kita juga, adalah orang-orang yang sama cita-citanya dengan kita. Karena itu saya menganggap bahwa kita menyelenggarakan majelis semacam ini, yaitu untuk mengenang 3 tahun wafatnya Imam Khomeini, sebagai suatu kesempatan berharga untuk meneguhkan kembali kesatuan di antara kita sesama kaum muslimin, yang kebetulan di sini adalah antara kita kaum muslimin di Indonesia dan kaum muslimin di Iran. Tentu kita masih merasakan pedihnya penderitaan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin di bagian-bagian lain dari dunia.
Kita melihat bahwa masih sangat banyak penindasan dialami oleh kaum muslimin, juga pertentangan dan bahkan konflik-konflik fisik terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang lain maupun di antara sesama kaum muslimin. Dan kita harus jujur, itu juga terjadi di negeri kita. Jadi ini adalah suatu kenyataan pahit yang sebenarnya akan mematahkan semangat kita, akan memudarkan harapan kita, akan melembekkan tekad kita. Tetapi justru dengan mengaca, melakukan refleksi atas apa yang telah dicapai oleh Al-Maghfurlah Imam Khomeini, semangat kita, tekad kita, harapan kita menguat kembali dan muncul kembali dalam bentuk yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Ini saya rasa adalah suatu hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian kita. Karena kadangkala di dalam kita bertikai ke dalam atau kita bertentangan dengan orang di luar kita, maka kita seringkali dihadapkan kepada rasa keputusasaan. Tapi justru seorang yang hanya dengan modal tikar sembahyang, hanya dengan modal ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam dadanya telah mampu merubah sejarah, maka saya rasa kita semua juga secara kolektif, kalau tidak secara individual, akan mampu melakukan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat kita, menuju kepada keadilan yang tuntas, menuju kepada kesejahteraan yang diingini oleh Islam, menuju kepada pembebasan diri manusia dari segala hambatan untuk mewujudkan arti dan nilai dirinya sendiri bagi kehidupan ini secara keseluruhan. Nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai esensial dari kemanusiaan, dan karenanya Islam merupakan suatu rahmat bagi seluruh alam. Nah, tinggalan dari Imam Khomeini untuk kita semua adalah bagaimana mewujudkan sistem yang membawakan nilai-nilai Islam itu secara tuntas, secara utuh, bukan hanya sekedar secara sepotong-sepotong. Mungkin kemampuan kita, mungkin peluang kita untuk melaksanakan nilai-nilai Islam secara menyeluruh itu belum ada, atau kita sendiri masih jauh dari kekuatan untuk itu, kemampuan untuk itu. Tetapi saya rasa selama kita bertekad terus untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat secara utuh, maka kita betapapun berbeda dari sama bagi saudara-saudara generasi muda. Saya sudah berumur 51 tahun, karenanya sudah waktunya merasa diri sebagai generasi tua. Tentu melihat bahwa tantangan yang ada di hadapan kita untuk mewujudkan keadilan yang tuntas, untuk mewujudkan dengan kehidupan yang membawakan nilai-nilai yang hakiki dari kemanusiaan sebagaimana dibawakan oleh Islam. Tentu tantangan ini tidak mudah untuk diwujudkan, tetapi dengan datang ke majelis ini kita akan pulang dengan perasaan kuat bahwa hal itu akan dapat kita wujudkan lambat atau cepat. Saya rasa saya tidak akan berpanjang-panjang karena nanti kita akan mendengarkan amanat dari Hujjatul Islam Murtadawi. Karena itu saya cukupkan dengan permintaan maaf apabila di sana sini ada kekurangan dan kesalahan dalam apa yang saya kemukakan tadi.